adalah salah satu rempah-rempah yang memiliki segudang manfaat. Tidak hanya dapat digunakan sebagai bumbu masakan, ternyata kunyit juga memiliki manfaat bagi kesehatan loh. Khasiat kunyit kerap digunakan untuk mengatasi sejumlah penyakit, di antaranya MAH. Kunyit diketahui mengandung kurkumin yang berperan sebagai antioksidan dan anti radang yang bisa meredakan gejala MAH. Tapi, benar atau salah ya, kunyit itu bisa meredakan MAH? Benar, karena memang kunyit sejak dulu dipakai untuk mengatasi gangguan pencernaan. Dan kunyit itu juga bersifat menyembuhkan luka pada lambung, mengurangi gas pada sistem atau saluran pencernaan, serta menurunkan produksi dari asam lambung. Alergi dapat terjadi pada siapapun yang memiliki respon kekebalan tubuh terhadap alergen atau zat asing tertentu. Alergi kerap menjadi masalah bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang memiliki gangguan sistem imun. Gejala alergi dapat berbeda-beda pada setiap orang. Pada alergi kulit misalnya, dapat terjadi ruam merah yang sangat mengganggu. Lalu apakah kunyit bisa mengatasi masalah alergi pada seseorang? Benar, karena kunyit itu memang bersifat anti alergi dan juga bersifat anti peradangan. Sehingga kunyit ini bisa membantu mengatasi gangguan alergi seperti rinitis alergi ataupun gatal-gatal karena alergi. Menstruasi atau haid menjadi siklus alami yang dialami wanita. Menstruasi terjadi karena meluruhnya dinding rahim yang tak dibuahi oleh sel sperma. Namun, sebagian wanita harus menghadapi masalah nyeri haid. Beberapa penelitian mengatakan kunyit dapat digunakan untuk mengatasi nyeri haid tersebut. Lalu, benar atau salah ya, kunyit ini bisa meredakan nyeri haid? Betul, karena memang kunyit mengandung senyawa-senyawa aktif golongan kurkuminoid yang bersifat analgetik atau bisa membantu meredakan nyeri, terutama nyeri yang terjadi saat menjelang haid dan juga saat haid. Selain berfungsi sebagai zat analgesik, kunyit juga memiliki zat antioksidan yang dapat digunakan untuk menetralisir racun dalam tubuh. Kamu dapat memanfaatkan kunyit sebagai pertolongan pertama untuk menetralkan racun, karena antioksidan pada kunyit mampu menyerap racun dan mencegah racun menyebar ke seluruh tubuh. Benar atau salah, kunyit dapat menetralisir racun dalam tubuh? Benar, karena kunyit bersifat hepatoprotektif atau menjaga fungsi liver, sehingga liver bisa menjalankan tugasnya dalam melakukan detoksifikasi, sehingga racun-racun akan lebih bisa cepat dikeluarkan. Bagi penderita diabetes atau gula darah tinggi, kunyit juga dimanfaatkan sebagai obat. Kunyit dipercaya sebagai tanaman yang berkhasiat mengontrol kadar gula darah. Benar atau salah ya, kunyit dapat mengendalikan gula darah? Benar, karena kunyit terutama mengandung senyawa aktif utama yakni kurkumin, bersifat menstabilkan kadar gula darah. Kunyit adalah rempah yang kaya manfaat. Rempah-rempah ini juga dapat dimanfaatkan sebagai zat anti peradangan. Karena itu, kamu dapat mengkonsumsi kunyit saat sakit tenggorokan atau ketika sedang mengalami infeksi pada tubuh. Benar atau salah, kunyit merupakan rempah anti peradangan? Benar sekali, karena kunyit itu memiliki sifat atau mekanisme kerja yang sangat jelas sekali bersifat anti peradangan yang sangat kuat dibandingkan herbal-herbal yang lain. Sehingga kunyit ini bermanfaat pada peradangan sendi, misalnya osteoartritis ataupun rheumatoid arthritis. Bagi kamu yang sedang mengalami gatal-gatal atau panu, bisa menggunakan kunyit sebagai obatnya loh. Karena menurut penelitian, kunyit memiliki zat antiinflamasi yang berperan sebagai zat antibakteri dan jamur. Benar atau salah, kunyit berfungsi sebagai antibakteri dan jamur? Betul, kunyit memang bersifat antibakteri dan anti jamur karena memang kunyit ini mengandung ratusan
senyawa-senyawa aktif yang terutama dimainkan oleh kelompok senyawa kurkuminoid yang bisa membunuh beberapa jenis bakteri dan juga jamur. Rempah-rempah seperti kunyit juga dianggap dapat menghambat pertumbuhan sel kanker, karena kurkumin pada kunyit dapat memperbarui sel dan menghambat sel kanker payudara, prostat, kanker hati, dan lainnya. Lalu, benarkah kunyit bisa menghambat pertumbuhan kanker? Benar, kunyit telah lama diketahui melalui penelitian bersifat anti kanker. Artinya kunyit ini bisa membantu kita untuk mencegah terjadinya kanker ataupun mencegah pertumbuhan lebih lanjut daripada sel kanker. Bagaimana saran penyajian kunyit yang baik untuk kesehatan? Untuk menyajikan kunyit, sebetulnya ada banyak pilihan. Kita bisa pakai kunyit segar seperti ini, atau bisa juga kita pakai kunyit yang sudah dikeringkan, atau bisa juga pakai bubuk kunyit yang berasal dari kunyit yang dikeringkan kemudian digiling sehingga bentuknya menjadi bubuk, atau kita juga bisa konsumsi kunyit dalam bentuk ekstrak, dan bahkan ada lagi produk suplemen yang isinya satu senyawa aktif utama dari kunyit, yaitu kurkumin. Tentu masing-masing dikonsumsi bisa dengan cara yang sesuai. Kita bisa pilih mana yang lebih nyaman dan juga mana yang lebih sesuai untuk indikasi pengobatan yang mau kita tuju. Untuk penyerapan yang lebih baik, ketika kita mengolah kunyit, itu akan lebih baik dicampur dengan lemak nabati, misalnya virgin coconut oil, ataupun kita bisa tambahkan lada hitam atau long pepper. Nah, cara penyajian kunyit yang paling sederhana adalah dengan cara dimakan mentah. Jadi kunyit seperti ini cukup kita cuci bersih, kemudian kita bisa kupas ya, kita buang buku-bukunya hingga bersih. Kemudian kita boleh potong sesuai yang kita mau, kemudian bisa kita kunyah dan kita telan. Sehari kita bisa konsumsi satu ruas atau satu jari kunyit. Kemudian kalau yang tidak suka dengan rasa kunyit, jika dimakan mentah tentu bisa juga dengan merebus kunyit yang sudah diiris-iris. Ada juga cara penyajian lain dengan memakai kunyit yang kering ya. Kunyit yang kering itu juga bisa disajikan dengan cara direbus, kemudian diminum airnya. Lalu ada juga kunyit yang bentuknya bubuk. Kalau kunyit yang bentuknya bubuk, kita bisa konsumsi 1 sendok teh kunyit bubuk dilarutkan dalam 1 gelas air panas, kemudian kita minum. Kita bisa konsumsi 1-3 gelas sehari. Lalu ada bentuk kunyit yang ekstrak. Biasanya ekstrak ini berupa kapsul. Nah, ini bisa dikonsumsi juga sekitar 1-3 kali sehari. Yang umumnya 1 kapsulnya 500 mg dan maksimal kita bisa konsumsi antara 2-3 gram per hari. Kemudian ada lagi yang bentuk suplemen kesehatan namanya kurkumin yang merupakan senyawa aktif daripada kunyit. Tetapi yang produk seperti ini import, belum ada di Indonesia, sehingga memang kita bisa membeli dari toko suplemen kesehatan yang menjual suplemen import. Dosis bisa bervariasi tergantung produsennya, tetapi rata-rata dosis yang bisa dikonsumsi itu sekitar 1-3 kapsul per hari. Manfaat kunyit bagi kesehatan tubuh memang cukup banyak, namun kamu tetap harus berhati-hati dalam mengonsumsinya. Hindari konsumsi kunyit secara berlebihan, baik dalam bentuk segar maupun suplemen. Jika ingin mengonsumsi suplemen kunyit, pilihlah suplemen yang sudah terdaftar di BPOM untuk memastikan keamanannya. Dan jangan lupa, jika ingin mengonsumsi kunyit sebagai pendamping pengobatan penyakit tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter guna mencegah terjadinya interaksi obat atau munculnya efek samping. Dengan demikian, manfaat kunyit pun dapat diperoleh secara maksimal.
Demikian penjelasan mengenai manfaat kunyit bagi kesehatan. Sampai jumpa di episode Info Nutrisi dan Herbal berikutnya.